Yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan Pertanian di 38 provinsi, Ketua Tim Kerja di provinsi, dan Ketua Tim Kerja Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini barangkali kami ingin mensosialisasikan kembali. Sebelumnya sudah sering kita lakukan sosialisasi, barangkali ini mengingatkan kembali karena terkait informasi tadi yang disampaikan oleh Bu Kepala Balai, kira-kira di awal puasa Bapak Ibu memang diminta untuk memasifkan terkait penerasan informasi kegiatan Kementerian Pertanian yang semula melalui aplikasi e-Puslu oleh Bapak Ibu penyuluh, saat ini melalui platform WA Group secara berjenjang. Ini terkait pemantauan, Bapak Ibu melakukan share ke WA Group secara berjenjang, khususnya di tingkat lapangan. Bapak Ibu PPL yang memiliki WKPP sampai tingkat desa, ini diminta untuk menginput ke dalam aplikasi Klom Pencapir Digital dengan alamat survei.pertanian.go.id/Klom Pencapir Digital. Nanti barangkali di sosialisasikan oleh teman-teman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait user dan password yang digunakan pada aplikasi Klom Pencapir yang dijelaskan setelah ini, itu bersumber dari aplikasi e-Puslu. Jadi untuk meminimalisir ya Bapak Ibu terlalu banyak password, kami di tingkat pusat secara bertahap mulai menetapkan SSO ya, single menggunakan satu user yang bisa digunakan di berbagai platform aplikasi. Nah, ini salah satunya ditetapkan di aplikasi Klom Pencapir, Bapak Ibu, supaya tidak ingat password, Bapak Ibu nanti menggunakan NIP, berarti kalau di tingkat BPP, Bapak Ibu PPL menggunakan NIP, lalu menggunakan password. Nah, titik kritis berikutnya setelah Bapak Ibu login untuk wilayah kerja. Nah, ini sekali lagi sudah sering kami sosialisasikan, tapi pada kesempatan kali ini kami ingin mensosialisasikan kembali terkait bagaimana untuk memetakan wilayah kerja tersebut, karena wilayah kerja yang sudah dipetakan di aplikasi e-Puslu nanti digunakan dalam aplikasi Klom Pencapir Digital tersebut. Nah, ini sekali lagi pada kesempatan kali ini biar tidak salah kamar ya Bapak Ibu, ini kritis, sensitif karena kami mendapatkan informasi saya di DKI tapi kok loginnya ke Aceh. Nah, ini tentunya secara bersama-sama kita cross check ya di aplikasi e-Puslunya melalui admin BPP, admin kabupaten kota, lalu provinsi, memastikan di setiap penyuluh PPL ini WKPP-nya dalam menentukan wilayahnya tidak salah kamar. Bu Neneng mungkin bisa bantu share screen. Sebentar. Yang tadi saya WA. Baik Pak, mohon ditunggu ya Pak Darwin. Ya. Ini nanti sambil menunggu share, yang bisa memetakan wilayah kerja Bapak Ibu karena jumlah desa yang ada di Indonesia ini kalau kita cek sekitar 82.000. Nah, ini Bapak Ibu tentunya dalam pemetaan wilayah kerja WKPP PPL ini berdasarkan SK. Nanti Bu Febi kali ya, kemarin kan sudah sempat disampaikan Bu Mugi Lestari, mengingatkan kembali walaupun memang secara berjenjang sudah disampaikan WKPP masing-masing penyuluh,
disesuaikan dalam aplikasi ePuslu. Nah, ini lanjut, next. Next. Nah, ini standar ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan HP ini atau laptop, Bapak Ibu bisa mengakses alamat ini. Next. Ini untuk penyuluh kalau melaporkan biasa ya. Nah, ini kita langsung saja back dulu, back. Maaf. Back, Mas Alam. Back. Nah, ini alamat yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini Bapak Ibu di bagian bawah bisa melihat. Ini Bapak Ibu untuk memetakan yang tadi. Jangan lompat dulu, Mas. Maaf, Mas Alam. Oke, yang tadi mundur dulu. Itu Boleh loadingnya. halamannya halaman berapa, Pak? Oke. Ini yang ini, halaman yang tutorial sebentar. Sedikit naikin dikit. Next, lagi next. Next, setelah halaman ini. Kok lompat? Oke, ini di tempat saya yang loading ya. Yang tadi halaman 2 mau nunjukin. Nah ya, ini alamat untuk mengakses admin yang bisa memetakan ini 2025.epuslu.id. Nah, ini langsung next, Mas. Next. Ini Bapak Ibu admin, login seperti biasa ini sudah sering Bapak Ibu lakukan, langsung next. Nah, di menu dashboard dari admin BPP, admin kabupaten kota, admin provinsi, ini bisa melakukan pemetaan wilayah kerja. Lalu pilih menu daftar penyuluh. Next. Nah, lalu cara cepat ya Bapak Ibu, ini bisa difilter. Nanti tergantung loginnya. Ini kalau Bapak Ibu login sebagai admin BPP, Bapak Ibu berarti sudah secara otomatis terpaging hanya bisa mencek atau memetakan penyuluh yang ada di wilayah Bapak Ibu. Nah, ini ada kolom cari untuk mempercepat ya penyuluhnya. Kalau misalkan penyuluhnya banyak, Bapak Ibu tinggal ketikkan nama penyuluhnya. Next, lanjut. Misalkan contoh ini mohon izin kami menggunakan penyuluh dari Aceh, Bu Nelly, lalu klik ubah. Next. Belum tampil ya. Nanti setelah klik ubah, nah ini Bapak Ibu. Nah, ini ada titik kritis ya, Bapak Ibu. Ini kenapa ada 2? Di awal dibuat memang jumlah penyuluh dengan jumlah desa yang ada tidak berbanding lurus. Bapak Ibu 38.000 sedangkan jumlah desa kan 82.000. Nah, ini Bapak Ibu memang ada case-case tertentu ya. Kami juga memahami wilayah binaan Bapak Ibu misalkan ditempatkan 3 desa. Tapi wilayah LTT-nya karena ada salah seorang penyuluhnya sakit, barangkali Bapak Ibu diminta mengcover. Tapi pada kesempatan kali ini kami tegaskan Bapak Ibu untuk wilayah binaan dan wilayah LTT ini berdasarkan SK Kepala Badan yang 2 minggu lalu sudah ditandatangani. Sekali lagi di kolom ini, di menu ini titik kritis ya dalam pemetaan antara wilayah binaan dan wilayah
kerja LTT disamakan sesuai dengan SK yang sudah ditandatangan Ibu Kepala Badan. Memastikan supaya tidak ada yang salah kamar seperti tadi yang saya sampaikan ya. Ini sudah di paging ya. Kalau Bapak Ibu sebagai admin BPP tentunya yang tampil hanya di desa kecamatan tersebut. Kalau Bapak Ibu ingin dipetakan oleh admin kabupaten, ini tentunya yang tampil desa di seluruh kabupaten tersebut. Ini kenapa kami turunkan, karena banyak ya desa yang harus dipetakan sehingga bisa dideliver penugasannya ke tingkat bawah dalam pemetaan ini tentunya berdasarkan SK Ibu Kepala Badan. Next. Ini Bapak Ibu tinggal diketik ya. Kalau Bapak Ibu ini kita tampilan di layar, kalau Bapak Ibu mengetik ya salah satu desa di kecamatan Bapak Ibu nanti dia secara otomatis tampil ya. Atau Bapak Ibu tinggal klik kursornya di halaman wilayah binaan, secara otomatis akan tampil nama-nama desa di dalam kecamatan tersebut. Bapak Ibu bisa scroll, dipilih desa yang menjadi wilayah kerja Bapak Ibu. Next. Setelah dipetakan, nah ini bisa disimpan. Sekali lagi, ini menghindari kesalahan. Mohon secara berjenjang Bapak Ibu admin BPP ya, admin BPP atau koordinator BPP memastikan penyuluhnya di cross check. Ini di BPP bisa memetakan langsung penyuluhnya, lalu di kabupaten juga mengorganisir ya, memastikan wilayah kerja Bapak Ibu di aplikasi e-Puslu tidak ada yang salah kamar. Next. Ya, barangkali itu kami merefresh kembali. Kira-kira 2 minggu lalu sudah kami presentasikan. Ini untuk memastikan ya Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi baru yang kira-kira 2 minggu disosialisasikan ke Bapak Ibu, untuk username, passwordnya berasal dari e-Puslu. Nah ini Bapak Ibu sekaligus menginformasikan. Barangkali ada yang belum tersampai untuk loginnya dengan user dan password e-Puslu. Jadi kalau ingin mengetahui mengedit tidak dari aplikasi kelompok capir, tidak ada halaman editnya, tapi merubahnya di aplikasi e-Puslu. Begitupun juga wilayah kerjanya. Nah, ini kalau ada kendala, misalkan terjadi salah pemetaan wilayah yang di cross check, Bapak Ibu PPL secara berjenjang nih berkoordinasi dengan admin BPP kalau pemetaannya masih dalam lintas salah desa, masih dalam satu kecamatan. Tapi kalau Bapak Ibu terpetakannya atau pindah ke lain kecamatan, berarti Bapak Ibu PPL berkoordinasi dengan admin kabupaten. Kalau beda kabupaten, berarti Bapak Ibu secara berjenjang bisa berkoordinasi dengan admin provinsi. Barangkali waktu lagi memetakan karena banyak ya salah pemetaan, Bapak Ibu terpetakan di kabupaten yang bukan di wilayah Bapak Ibu barangkali, atau ada yang nama desanya mirip ya, misalkan nama di Indonesia kan nama desa banyak yang mirip, ternyata ini kecamatan yang berbeda. Barangkali itu dari kami Bu Febi. Terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya, khususnya terkait permasalahan teknis pemetaan wilayah. Kedua terkait permasalahan user password. Jadi kalau ada permasalahan tidak bisa login, pertama yang perlu di cross check memang di e-Puslunya. Nanti kalau tidak bisa login juga baru barangkali nanti kami koordinasi lebih lanjut dengan rekan-rekan teman Pusdatin. Demikian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat